terang yang sesungguhnya itu telah datang, saudara. Telah datang. Datang kemana? Ke dalam dunia ini. Kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, gelap gulita itu menutupi samudra raya. Mengapa terjadi gelap gulita? Terjadi gelap gulita oleh karena ketidakhadiran dari terang. Oleh karena terang itu belum dihadirkan oleh Tuhan Allah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, setelah Allah berfirman, berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terang itu ada setelah Allah berfirman. Jadi firman Tuhan Allah itu adalah terang, menghadirkan terang itu. Ya, terang itu. Untuk menerangi apa? Untuk menerangi bumi ini. Saudara, kalau kita perhatikan sebagaimana terang itu dihadirkan karena gelap gulita menutupi samudra raya, maka setelah Allah berfirman, terang itu pun hadir. Nah, terang itu telah datang ke dalam dunia, terang yang sesungguhnya. Siapakah terang yang sesungguhnya itu, saudara? Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang kelima, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini adalah satu kesaksian oleh Yohanes Pembaptis di mana terang itu. Yohanes Pembaptis bukanlah terang, tapi dia memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang dimaksudkan itu adalah di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang kelima, ayat yang ke-14, ayat yang ke-17 dan 18, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia, yang oleh Yesus Kristus sepenuhnya kebenaran dan sepenuhnya karunia dari Allah itu telah dinyatakan. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Jadi Tuhan Allah menghadirkan anaknya, menghadirkan firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, yang mengikut Yesus akan mempunyai terang hidup. Jadi orang yang mengikut Yesus Kristus, dia mempunyai terang hidup. Jadi kalau engkau mau terang hidup ada dalam hatimu, dalam rohmu, dalam jiwamu, maka tidak ada cara lain selain engkau datang, selain engkau buka hati, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kamu ini siapa? Kamu ini adalah orang-orang yang percaya, murid-murid para rasul yang telah mengikut, yang telah percaya kepada Kristus Yesus. Ya, dan murid-murid memberitakan Injil Kristus kepada bangsanya. Dan orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid, yaitu Injil Kristus yang diberitakan, itu juga memiliki terang. Dan Yesus Kristus, kalau kita lihat, berdoa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya, saudara. Jadi kamu ini adalah orang-orang percaya, mulai dari para murid dan kita yang bukan orang Israel, tapi karena percaya atas pemberitaan para rasul, maka kita juga memiliki terang itu. Karena kita percaya pada Yesus Kristus, firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia, anak tunggal Bapa. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 12, orang yang menerima terang itu, orang yang menerima anak tunggal Bapa itu, yaitu Yesus Kristus, itu diberi kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah itu bukan karena engkau berbuat baik, tidak. Tetapi menjadi anak-anak Allah oleh karena anak tunggal Bapa itu, yaitu Yesus Kristus. Olehnya yang kita percaya, yang kita terima, yang kita ikuti, yang kita hidup di dalam kebenaran, yaitu firman-Nya, kitalah juga menjadi anak-anak Allah. Oleh karena anak tunggal Allah itu. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima dikatakan, Allah adalah terang. Jadi mengapa kita dikatakan anak-anak terang, anak-anak Allah? Karena di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 dituliskan, Allah adalah terang. Sebagaimana ketiadaan hadiran dari terang dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua,
Ya, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan di dalam ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Jadi setelah Allah berfirman, firman itu dihadirkan, firman itu adalah terang itu, dan terang itu telah datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus anak tunggal Allah yang kita percaya, yang kita terima, yang kita ikuti, yang kita hidup di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Maka kita juga menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang itu. Jadi kalau kita adalah anak-anak terang, kita juga akan membangun hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Ya, bangunlah hidupmu di atas kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kau berada, bangunlah dengan dasar imanmu, Yesus Kristus.